Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada latihan fisika pada chapter 12, pertemuan ke-12 atau video ke-12. Kita masih membahas soal-soal induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah induktor memiliki induktansi diri sebesar 0,5H. Apabila dialiri arus 10 ampere, hitunglah energi listrik yang tersimpan pada induktor. Berapa joule, berapa energinya. Maka dengan demikian kita lihat L sama dengan 0,5H. I-nya 10 ampere. Berapakah usahanya atau energinya? W sama dengan setengah L I dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah dikalikan 0,5 dikalikan 10 kuadrat. Maka ini 1/4 dikalikan 100, 25 joule. Jadi rumusnya singkat, setengah Li dikuadratkan. Hasilnya 25 joule. Itu soal yang pertama. Jawabannya D. Kita lihat pada soal yang kedua. Sebuah generator dengan luas penampang 400 cm kuadrat, terdiri 1000 lilitan, kuat medannya 5 kali 10 pangkat negatif 4 Weber per meter, diputar dengan kecepatan 500 radian per sekon. Besarnya GGL yang ditimbulkan pada saat garis normal bidang kumparan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet berapa volt. Soal sebelumnya sudah ada tetapi tidak memakai sudut. Sekarang memakai sudut 30 derajat. Maka dengan demikian A-nya adalah 400 cm kuadrat. Sama saja 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. N-nya 1000. B-nya 5 kali 10 pangkat negatif 4 Weber per meter kuadrat. Omeganya 500 radian per sekon. Sudutnya 30 derajat. Berapakah GGL induksinya? Maka E sama dengan NBA omega sin theta. Pada generator demikian, NBA omega sin theta. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya 1000. 5 kali 10 pangkat negatif 4 B-nya. 4 kali 10 pangkat negatif 2 perubahan dari 400 cm kuadrat. Luasnya dikalikan 500 kecepatan sudutnya. Kemudian sin 30 adalah setengah. Kita lihat cara menghitungnya. Ini 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat negatif 4. Masih ada negatif 1. Kan itu. Masih ada negatif 1. 10 pangkat 2. Ini adalah 10 pangkat 2. Berarti tinggal 4 kali 5. Ini setengah. Maka 2 kali 5 adalah 10. 10 dikalikan dengan 5. Masih ada negatif 1. Maka 10 dibagi dengan 2 sama saja demikian. Ini 2. 2 dikalikan 5 adalah 10. Kan itu. Maka dengan demikian 10 dikalikan setengah. Hasilnya adalah 5 volt. Jadi kita harus jeli menghitung bilangan pangkat atau bilangan eksponensial. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah transformator memiliki efisiensi 80%. 80%. Kumparan primer dihubungkan dengan tegangan 300 volt. Ternyata pada kumparan menimbulkan tegangan 30 volt. Apabila kumparan primer mengalir arus 0,5 ampere,
berapakah arus pada sekundernya. Ya, kita bahas bersama-sama. Ya. VP 300 volt, IP 0,5 ya. VS-nya 30 volt, berapakah IS-nya apabila efisiensinya 80%. Maka dengan demikian efisiensi sama dengan PS dibagi dengan P ya. Maaf, ini bukan PS ya. Yang atas PS, yang bawah PP ya. Maka dengan demikian ya, VS dikalikan IS dibagi dengan VP dikalikan dengan IP dikalikan 100%. Yang dicari kuat arus pada kumparan sekunder. Maka dengan demikian I-nya, IS-nya dikalikan dengan IP di sini, dikalikan silang. Maka VP dibagi dengan VS ya. Dikalikan efisiensinya dibagi 100%. Jadi inilah persamaan perubahan pada persamaan keduanya. Maka dengan demikian ya dimasukkan angkanya IP setengah VP 300 dibagi 30, kemudian ya efisiensinya 80 dibagi dengan 100 ya. Maka dengan demikian ini sama saja 3 dibagi 3 1 ya. Masih ada 100 dengan 10 ya. Berarti masih ada 10 ya. 10 dikalikan 8/10. Nah, 10 dikalikan 8/10 ya. Maka ini 10 menjadi 5. 5 dikalikan 8 40 ya. 40/10. Maka ketemunya adalah 4 ampere ya. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 3. Dirubah dulu persamaannya karena ada efisiensinya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 4. Loop kawat pada gambar di bawah ini ukurannya 50 cm dan dikali 20 cm. Jika medan magnetisnya masuk bidang adalah 0,2 Tesla, maka besar fluksnya yang dilingkupi loop sama dengan berapa Weber ya. B-nya memasuki bidang, panjangnya 50 cm, lebarnya 20 cm. Maka dengan demikian A-nya sama saja 50 kali 50 cm kali 20 cm ya. B-nya 0,2 Tesla. Sudutnya 0 derajat. Maka dengan demikian ya, flux sama dengan B dikalikan dengan A. Maka cos θ-nya adalah 1 sehingga ya fluxnya sama dengan 0,2 dikalikan 0,5. Ini dibuat meter. 0,5 kali 0,2 adalah 0,1 ya. 0,1 kali 0,2 dikalikan 1, 0 ya, sama saja 0,02 Weber. Ini harganya 1, maka 0,1 kali 0,2 0,02 dalam satuan Weber. Ini kita harus bisa berpikir bahwa θ-nya adalah 0 derajat ya. Karena masing-masing sudah tegak lurus, harusnya ada harganya. Maka dengan demikian jawabannya adalah E. Kita lihat pada soal nomor 5 ya. Luas penampang kumparan tertutup 20 lilitan adalah 1,5 cm dikuadratkan. Hambatannya 9 volt. Kemudian dihubungkan dengan pengukur muatan, hambatan dalamnya 16 ohm. Ini 9 ohm, 16 ohm ya. Berapa besar muatan induktor ketika kumparan ditarik dengan cepat keluar dari B 1,8 Tesla ya. Maka di mana titik B menjadi sama dengan 0. Jika bidang kumparan ya tegak lurus dengan medan magnetnya, maka berapa muatan yang harus dilakukan oleh induktor ya. Kita bahas bersama-sama. N-nya 20, A-nya 1,5, R1 9 ohm, R2 16 ohm, B1 sama dengan 1,8,
B2 sama dengan 0. Berapakah muatannya? Maka GGL induksi ya sama dengan negatif N D flux per dt. Maka dengan demikian ya N dikalikan A dikalikan dengan delta B. Delta flux adalah delta B dikalikan dengan A. Maka I-nya itu sama dengan negatif NA ya dibagi R dikalikan dengan delta B dibagi dengan delta T. Ya, maka sama saja kuat arus merupakan kecepatan muatan. Maka dengan demikian delta T dibagi dengan delta T1, maka muatannya sama dengan negatif NA delta B dibagi dengan R. Maka 20 dikalikan 1,5 kali 10 pangkat negatif 4. 0 dikurangi 1,8. Dari 1,8 sampai ke 0, maka 0 dikurangi 1,8 ditambah 25. 16 ditambah 9, 25. Maka dengan demikian ya 54 kali 10 pangkat negatif 4. Ini 1,8 ya. Maka dengan demikian ya ini adalah 0 10 maka menjadi 18 ya. 18 kali 2 ya 36 ya 36 ini 3/2 kan itu 36 maka 3/2 berarti 18 lagi ya 18 kali 3 54 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 25 maka ketemunya adalah ini dibagi ya 2 ya maka sisa 4 maka 1,6 2,16 kali 10 pangkat negatif 4 dalam satuan kolom. Perubahan persamaan ini harus diperhatikan supaya kita tidak salah memakai persamaan. GGL induksi sama saja dengan hukum Ohm adalah I dikalikan dengan R. I merupakan kecepatan muatan dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 6. Kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tiba-tiba turun 10 ampere menjadi 2 ampere selama 0,1 detik. Selama peristiwa terjadi timbul GGL induksi 32 volt. Berapakah induktansinya atau L-nya berapa Henry? Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal delta I sama dengan negatif 8A. 2 dikurangi 10 negatif 8. Delta T-nya 0,1 sekon. E-nya 32 volt. GGL-nya 32 volt. L-nya berapa? Induktansinya. Maka E sama dengan negatif LDI per dt. Maka dengan demikian ya L sama dengan negatif GGL dikalikan dengan delta T dibagi dengan delta I. Maka dengan demikian L sama dengan negatif GGL delta T dibagi dengan delta I. Ini adalah bentuk yang diinginkan sehingga negatif 32 0,1 dibagi negatif 8. 32 dibagi 8 adalah 4. Maka negatif dengan negatif positif, maka ketemunya adalah 0,4 Henry. Inilah yang diinginkan dalam soal nomor 6. Ya, jawabannya adalah yang B. Itulah keseluruhan soal yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Kita selalu menemukan kesimpulan-kesimpulan baru, sehingga kita dapat mengerjakan soal induksi elektromagnetik dengan baik. Selalu semangat belajar ya, karena semakin asik kita mengerjakan soal-soal fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.